Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita masih dipertemukan oleh Allah di channel kami, yaitu di Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin 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 ya robbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tampak dalam layar monitor adalah posisi berada di peladangan ya. Dan kali ini sedikit akan saya sampaikan ya suatu perenungan buat kita, khususnya kita sebagai abdi Allah Subhanahu wa taala, abdi masyarakat, abdi bangsa, abdi negara, dan abdi Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaknya pengabdian secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berdiri tolak dari salah satu surat di dalam kitab suci Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mengabdi. Jadi hendaknya kita bersama-sama hidup ibadah ya, mati kita semuanya hanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang sudah sering kita dengar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ya. Sesungguhnya ya, sholat kita, ibadah kita ya, hidup dan mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala ya, Tuhan semesta alam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup ini penuh dengan perjuangan ya, penuh dengan pengabdian, dan perjuangan serta pengabdian ini tentunya berakhir hingga akhir hayat kita ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudaraku sebangsa dan setanah air, hidup ini penuh dengan perjuangan, dan perjuangan ini tiada ada batasnya. Ada batasnya tentunya sesuai dengan akhir hayat setiap manusia atau berujung dengan kematian. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berjuang dengan penuh keikhlasan. Kita mengabdi kepada bangsa, negara, serta pengabdian kepada agama, tentunya dengan berbagai pengorbanan yang kita lakukan dan dengan disertai keikhlasan dan kejujuran. Ya, kadang-kadang sementara di bumi kita ini nilai-nilai kejujuran itu sudah sedikit mulai rapuh ya. Banyak di antara orang-orang tertentu itu meninggalkan nilai-nilai kejujuran, padahal ya, kejujuran itu hakikatnya setiap manusia berkeinginan ya. Hakikatnya setiap manusia punya kecenderungan untuk berbuat jujur, berbuat adil, berbuat ikhlas ya, dalam menggapai suatu perjuangan.
Perlu kita ketahui bersama bahwa satunya pikiran, perkataan, dan perbuatan adalah modal daripada kejujuran diri kita pribadi. Ya. Keterkaitan dengan kunci keberhasilan dalam sikap hidup dan kehidupan kita sebenarnya adalah pengendalian diri kita. Dalam arti kita harus mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Karena walaupun tidak tampak kelihatan, musuh yang paling besar di dalam hidup dan kehidupan ini menurut al-Islam adalah memerangi hawa nafsu. Secara nurani, bukankah kita ini sebagai manusia, hati kita ini menolak akan ketidakadilan dan ketidakjujuran. Kita menolak, tetapi terkadang ketidakadilan dan ketidakjujuran itu terkadang mungkin karena sifat manusia, salah, khilaf, dan dosa, kadang-kadang ia terjang. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai dari diri kita sendiri ya. Kita semua ini adalah pemegang amanah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita semua ini adalah punya kewajiban untuk meneruskan perjuangan bangsa yang telah dititipkan oleh para pendahulu-pendahulu kita yang saat ini mereka sudah menghadap ke Ilahi Robbi. Walaupun mayat mereka sudah ada di dalam tanah, walaupun tulang mereka telah hancur, namun jasa mereka tetap kami kenang hingga akhir hayat. Sahabatku terkasih, dimanapun Anda berada, sudah mampukah kita berbuat jujur? Baik itu jujur terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, terhadap bangsa dan negara, terlebih kejujuran terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk itu, marilah saudaraku, perjuangan dan pengabdian kita agar ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, harus disertai dengan kejujuran dan keikhlasan serta hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku terkasih, dimanapun Anda berada, bukankah kita tahu bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, dan kesementaraan kita di dunia ini akan menentukan kehidupan kelak di alam baka. Apakah di alam baka bahagia atau tidak bahagia, itu tentunya gimana kita menanam akan kebaikan-kebaikan ataupun apa yang kita tanam di dunia saat ini. Jadi penentu kehidupan yang sementara ini sangat-sangat berpotensi nanti kehidupan di akhirat kelak. Dengan kata lain ya, walau kita hidup di dunia ini sementara, tetapi bahagia atau tidaknya kita di alam baka kelak itu ditentukan ketika kita di dunia ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sudah saudara-saudara kita yang telah memenuhi panggilan Tuhan, dalam arti dia telah meninggal dunia. Ingatlah bahwa ikan itu bisa tenang kalau berada di dalam air yang dalam. Kita sebagai manusia, kapankah ketenangan batin kita ini akan terwujud? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agama merupakan pelita kehidupan bagi kita. Dengan agama, ketenangan batin akan bisa terwujud. Dengan amal agama yang ikhlas, insya Allah ketenangan batin setiap manusia akan dapat terwujud. Perlu diketahui bahwa
sudah jelas bagi kita antara yang hak dan yang batil. Sudah jelas pula bagi kita antara yang halal dan yang haram. Begitu juga sudah jelas bagi kita antara yang baik dan yang buruk. Akan tetapi mampukah kita memilih yang hak, yang halal, dan yang baik tersebut? Sudah berapa jauh kebaikan kita lakukan? Sudah berapa banyak dosa kita berbuat? Mumpung sementara umur masih ada, marilah kesempatan untuk berbuat baik masih terbuka. Pintu taubat selalu terbuka sepanjang hayat masih dikandung badan. Waspadalah, dan waspadalah bahwa kita dikarunia umur ini terbatas. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Umur adalah rahasia Allah. Siapakah di antara kita manusia yang paling baik di muka bumi ini? Manusia yang paling baik adalah manusia yang diberi umur panjang, dan umur yang panjang tersebut digunakan untuk melakukan amal kebaikan. Tentunya kita berlomba untuk menjadi manusia yang baik. Mari kita berdoa, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang senantiasa memberikan jalan terbaik buat kita dan memberikan kemampuan kepada kita untuk mengikuti jalan terbaik tersebut. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan sebagai bahan renungan buat kita semua selagi hayat masih dikandung badan, masih ada kesempatan untuk kita selalu berbuat baik, dan berbuat baik. Perlu digarisbawahi bahwasanya Allah tegaskan di dalam kitab suci Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling mulia di antara kita. Ya, orang yang paling mulia di dunia ini adalah orang yang paling takwa di antara kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di dunia ini adalah orang yang paling takwa di antara kita. Kita berlomba, mudah-mudahan kita termasuk orang yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.